พุทโธวิยาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอานุตตโรปุริสธัมมัสสารติสัทธาเทวมนุสานังโลกานาภิยุตโตสุตาปิญญาณการุณาหิสัมมากัตโตโบเดสิโยสุญญาตังกัมมะลาmalam tahun baru Imlek. Tenang dulu, besok siap-siap Irwasi. Harus tenang dulu. Belajar tenang dulu. Latihan jaga ketenangan. Tidak apa-apa, malam sedikit masih rame jalan tahun baru Imlek. Kalau biasanya malam tahun baru Imlek tidak tidur biasanya, malam Sinja sampai pagi. Biasa kalau orang-orang Cina Benteng sana tidak tidur. Ketika masih di rumah, saya juga masih kecil ya, juga tidak tidur. Goreng kacang semalaman buat besok. Yang juga ada juga sempat sekali bikin nastar juga. Bikin nastar semalaman. Itu jadi nastarnya seperti batu. Digigit keras seperti kue satu. Enggak, tapi ada juga yang berhasil, cuma ya nggak nyampe setengahnya yang berhasil. Ini akan gagal. Itulah pengalaman. Kalau dipikir kita sebagai manusia yang butuh pengalaman hidup, ada pengalaman hidup, ada yang bisa diceritakan juga. Apalagi kalau misalnya pengalaman yang mana bisa berkesan, bisa diambil pelajaran, itu akan menjadi manfaat buat orang lain, jadi pegangan. Setiap orang hidup tentunya punya pengalaman, entah pengalaman kelam, entah pengalaman yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Kini tahun-tahun pun berlalu, mungkin juga beberapa belum begitu terasa, sepertinya baru kemarin tahun baru Imlek yang tahun lalu. Saya sudah ketemu tahun baru Imlek yang berikutnya. Jadi kesemangatan juga jangan sampai kendur buat latihan. Ini kan menunjukkan bahwa waktu terasa berputar begitu cepat, berlalu. Tidak lama sudah tambah 1 tahun lagi, tidak lama sudah tambah 1 tahun lagi. Tahun ini ada siapa, tahun depan siapa yang sudah tidak ada, tahun depan siapa lagi. Ini namanya kehidupan. Semakin meninggalkan masa lalu, jadi menyongsong ke depannya. Makanya penting bagi diri kita kini sudah punya kesempatan yang sangat luar biasa, bisa dibilang, di mana ada tempat, ada sarana yang mendukung, ada para biku yang tinggal, di mana kegiatan di wihara juga ada setiap harinya. Seakan-akan nih wihara itu hidup, tambah lagi yang para bantenya juga kelihatan rapi,
sesuai dengan winaya. Jadi yang menyokong juga banyak, lihat, tidak pernah kurang makanan setiap harinya. Walaupun mungkin kadang pikir, kadang ada juga wihara mana ada bikunya makanannya kurang. Kadang juga pikir, Luang Po pernah dapat masukan atau perkataan karena di wihara beliau di Wat Panakam Noi, makanan itu tidak pernah kurang. Jadi beliau ada sempat dapat perkataan dari beberapa orang yang menganggap ada biku di sana makanannya kurang, kenapa dananya malah di sini aja, kenapa dananya malah di wihara besar saja gitu. Nah, Luang Po juga dapat pertanyaan seperti itu. Beliau juga pikir, memang kadang benar juga. Nah, kalau misalnya dikatakan kenapa tidak dibuat secara merata, tapi beliau katakan juga kadang juga perlu dilihat juga bikunya seperti apa, sikapnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Kadang ada juga yang buat orang juga hilang sadar, hilang keyakinan. Jadi orang juga tidak mau datang. Nah, ini juga seperti ini juga ada. Lalu bagaimana mengatasinya? Jadi memang ya semuanya kembali lagi. Nah, kalau memang kita maunya adil ya semuanya juga dapat sama rata. Tetapi dunia punya cara bekerja yang berbeda. Adilnya seperti apa? Itu kan jadi berbeda. Nah, masing-masing juga punya karmanya juga. Nah, para biku juga punya karmanya juga. Zaman Sang Buddha saja ada biku yang bagaimanapun Pindapata tidak pernah dapat. Nah, itu muridnya Bante Sariputta. Jadi Pindapata beliau sedari tawis jadi biku baru. Jarang sekali dapat makanan. Selalu saja kurang. Gitu biku baru Pindapata umumnya di belakang. Jalan di belakang. Nah, tidak dapat. Selalu kehabisan. Sampai sebelum dia habis pas. Akhirnya dicari cara lah para bantenya. Kasihan juga lihat. Ya sudah, jalan di tengah-tengah saja. Kini umat awam juga buat kesepakatan juga. Kesepakatannya nggak janjian ini sepertinya, gitu kan? Nggak janjian, ya kan? Bikunya udah sepakat taruh di tengah. Umatnya malah buat janjian, yang satu dari depan sampai ke tengah, yang satu lagi dari belakang sampai ke tengah. Nah begitu tengah habis juga buat dia, nggak dapat lagi. Nah akhirnya ini bikunya, wah tempatinnya di depan lah dapat. Nah umatnya juga nggak instruksi lagi kan, nggak koordinasi. Umatnya juga pikir, wah kemarin udah di belakang nggak dapat, di tengah nggak dapat, mungkin kita cobalah dari belakang saja. Dari belakang, ini biku di depan lagi, wah, nggak dapat lagi. Kurang lagi. Bagaimana sampai seperti itu nih? Sampai akhirnya ada di penghujung hari kehidupannya itu, Biku Sariputta juga mungkin sudah kasihan lah. Jadi hari terakhir itu, dipegangin lah patanya. Sampai makanannya juga ya itu di dalam situ harus dipegangin, kasih makan dari patanya Biku Sariputta. Baru bisa kenyang juga meninggal. Lihat, kadang karma itu ya seperti itulah. Kalau tidak pernah buat, juga tidak dapat. Sampai kadang dalam hidup kita, apa yang kita peroleh tidak perlu iri. Dia seperti ini, dia seperti itu, teman. Karena semuanya ya kembali lagi, apa yang diperoleh itu adalah apa yang ditanam sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak punya tanaman kebajikan, ya juga tidak dapat. Kayak berusaha lah kita itu jadi orang ya, terus menerus saja berbuat kebajikan, tanam itu semua. Seperti besok juga mungkin lihat ada jackpot. Siapa dapat berapa juga itu rezekinya. Tidak bisa, tidak tahu juga. Yang pasang juga tidak tahu itu di mana, random semua. Lihat besok modelnya kayak gimana tuh. Yang pasang kan Miki sama Hiroshi. Dia pun nggak tahu ada yang
jackpot di mana, yang paling besar di mana, yang paling kecil di mana. Jadi itu nanti bagi-bagi buat anak-anaknya, bagi-bagi. Dari dana, umat sudah danakan, juga kembalikan lagi, ada sebagian ya, kembalikan lagi setahun sekali. Bukan untuk jadi kemelekatan juga, hanya setahun sekali. Itu buat keceriaan, buat perkembangan. Kalau mau berkembang ya harus seperti itu. Tidak bisa hanya sekedar ya simpan saja, simpan sendiri, tidak bisa. Harus ada keluarnya juga, tapi tetap sesuai dengan winaya. Nih, tanya ini penting. Para bante di sini juga, apalagi yang sudah pernah tinggal di Nakamno, yang sudah pernah tinggal sama Lumpo, juga sudah tahu seperti apa cara Lumpo mengenai pengelolaan masalah dana, juga bagaimana dalam winaya juga kan sudah jelas. Jadi lihat para biku manapun nanti kalau ada yang datang juga bisa bantu beritahu, bantu lihat di sini cara hidupnya bagaimana. Beliau jalankan sila seperti apa, jalankan praktek dutangga seperti apa. Tidak bersentuhan dengan uang, ada caranya bagaimana. Itu kalau bijaksana nih tahu caranya. Kalau tidak bijaksana nih tidak tahu. Indonesia yang tidak bisa lah. Tidak bersentuhan, nanti umat dia marah. Merasa tidak dihargai dan tidak terima. Bukan begitu. Masa hanya karena untuk kesenangan satu orang, winayanya, silanya rela dikotori gitu. Makanya penting sekali itu sila itu. Bersih, kalau misalnya bersih dimanapun berani, mau berada dimanapun, bergaul dengan siapapun, bertemu dengan siapapun berani. Kenapa? Karena murni. Tapi coba kalau misalnya kotor, sama seperti kita juga misalnya habis kecebur di lumpur di mana, jalan kemana, ke tempat masyarakat umum juga, malu, tidak percaya diri. Nah itu karena apa? Karena sila kurang. Tapi kalau sila bersih nih, dimanapun juga berani, bicara dengan siapapun, bicara dengan penuh percaya diri. Kenapa? Pegang pada kebenaran, yakin seperti apa yang memang sudah dinyatakan, dianjurkan oleh Sang Buddha. Karena memasuki kehidupan sebagai seorang semana, sebagai biku ini punya tujuan apa. Kalau misalnya masih terus hanya mencari-cari apa yang bukan merupakan maga phala, juga mau sampai kapan bisa sampai di sana. Jadi kalau memang mau menjadi seorang yang dapat untuk memperoleh kebahagiaan di dalam diri, untuk memperoleh kedamaian di dalam diri, itu harus berusaha jaga diri sebersih mungkin, dari winayanya. Lalu kemudian ketika sudah jaga sila dengan baik, barulah lebih mendalami dhamma. Mau meditasi dimanapun juga ada kedamaian, ada ketentraman, karena tidak lagi merasa khawatir atau merasa cemas ataupun takut akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi batin pun bisa lebih tenang, damai. Ketika sudah damai, dhamma, kebahagiaan seperti apa, nah itu perlahan-lahan juga akan bisa melihatnya, akan bisa menemukannya di mana. Karena kebahagiaan itu ada pada pelepasan. Jadi melepasnya bagaimana, meletakkannya bagaimana, inilah yang semestinya dicari tahu, yang paling utama dalam kehidupan sebagai seorang praktisi dhamma, sebagai seorang prajurit dhamma. Yang seperti ini itu baru namanya prajurit. Kalaupun harus mati juga
harus mati bersama kebenaran, mati bersama Dhamma, itu lebih memuaskan. Nah, kalaupun hidup juga harus hidup bersama dengan Dhamma, bersama dengan kebenaran. Ini para guru ajarkan seperti itu. Beliau titipkan teladan, titipkan ajaran beliau untuk dicontoh, untuk diikuti. Kalau misalnya biku praktek ya seperti itu, langsung praktek demikian, praktek pada kebenaran, diri sendiri lihat apa yang muncul di dalam batin sendiri, dalam pikiran sendiri, pikiran jahat muncul seperti apa. Kadang ada muncul kemarahan, kadang ada muncul emosi, muncul keserakahan, muncul nafsu, muncul apa, nah itu tahu, nah, segera atasi, nah, singkirkan, nah, karena itu masing-masing punya pikiran sendiri, masing-masing juga tahu apa yang muncul di pikiran itu. Nah, bisa redam, singkirkan, ketahui, sadari, lepaskan, sadari, lepaskan. Sampai akhirnya ya semakin sering semakin awas, semakin awas juga ya, tidak bisa lagi. Nah, kekotoran itu tumbuh lagi. Kenapa? Karena sudah sebegitu awasnya, sebegitu penuh kesadarannya, satipannya. Kalau sudah terkembang sepenuhnya, kayak Lungta Mahabua katakan Mahasati, Mahapanya, ini satipannya yang beliau katakan otomatis nih. Karena sudah dibiasakan, sudah dibiasakan dilatih. Kalau tidak pernah dilatih ya tidak tahu mau sampai kapan. Bertemu dengan ini melekat pada ini, bertemu dengan itu melekat pada itu. Tapi di sini ini sudah dapat dikatakan modelnya sudah ada, tinggal dijaga. Ke depannya kalau lihat tentunya sangat mendukung, umat awam juga mendukung. Ada yang jaga uposatha sila, kalau mau tahu tanya, boleh tanya di mana coba ada yang bersedia jaga uposatha sila di hari uposatha. Lama kelamaan uposatha itu hanya sekedar tinggal ada harinya. Tapi yang jaga uposatha silanya nggak ada. Masing-masing juga banyak alasan, alasan ini itu segala macam. Tapi lihat di sini, tetap bisa ada yang jalankan. 1, 2, 3, 4, itu sudah satu prestasi. Di mana para biku juga jadi ada kesemangatan juga. Artinya apa? Tinggal di sini, berikan bimbingan juga tidak sia-sia, kata-katanya dipakai. Itu timbal baliknya ada, feedbacknya ada. Jadi dari hal-hal seperti ini kadang ketika dipikir sederhana, sederhana tetapi luar biasa. Kenapa? Karena dengan adanya praktek seperti ini, Buddha Sasana kita bukan hanya nanti tinggal model. Zaman Sang Buddha dulu, ketika hari uposatha sila, banyak upasaka dan upasika yang menjalankan uposatha sila. Contohnya seperti Anathapindika, di mana satu keluarga akan jaga uposatha sila. Sampai bayi sekalipun, begitu lewat tengah hari, sudah tidak lagi dikasih susu. Sampai seperti itu. Nah, kedepannya kalau tidak ada, tinggal model, tinggal cerita saja seperti itu. Pernah ada ceritanya begitu, tapi bisa menjalankan, yang jalankan dah hilang, nggak ada lagi. Nah, tapi di sini lihat, ada yang menjaganya, ada yang menjalankannya. Jadi bukan sekedar ajaran yang ada di buku, tapi ajaran yang bisa kita lihat di dunia nyata. Pati-pati langsung, ini pati-pati. Kayak sesuai juga dengan wihara kita juga. Itu juga untuk pati-pati. Nah, untuk jalankan patipada. Walaupun juga ya tidak sampai terlalu kelihatan strict juga. Ada kalanya yang mana hari-hari tertentu dibuka
untuk umat awam yang bereksplorasi lah bagaimana. Karena kalau misalnya terlalu kaku juga bingung juga, seperti robot. Senyum pun tidak boleh, ketawa pun tidak boleh, jadi aneh juga. Semuanya datang, ngomong nggak boleh, tutup mulut, gimana? Nah makanya ada, kita pakai majima, itu majima patipada, jalan tengah. Tapi juga jalan tengahnya juga disesuaikan juga. Tapi sekali lagi ya, bukan pada satu orang, bukan hanya pada Bante siapa, bukan pada pengurus siapa, tapi ya itu Dhamma Winaya kan sudah ada terapkan oleh Sang Buddha. Nah semuanya punya masing-masing peran, punya masing-masing tanggung jawab, punya masing-masing pemikiran bagaimana untuk memajukan. Itu ada bagian-bagiannya. Nah inilah, makanya lihat sekarang sudah cukup luar biasa, ada bagian-bagiannya. Walaupun tidak dibagi secara tertulis, tetapi sudah kelihatan. Makanya hidup itu seperti itulah. Kalau tidak bisa berbagi tugas, tidak bisa berbagi untuk berperan, berbagi tanggung jawab, siapa ngapain, siapa fungsinya di mana, siapa punya kelebihannya di mana. Kalau tidak bisa seperti itu ya, sulit. Nanti juga malah saling gigit, bukannya saling dukung, bukannya saling dorong, saling membantu. Ini malah saling perang ego. Ini maunya ke sini, ini maunya ke sini. Akhirnya acak-acakan semua. Nah, ini ada itu. Jadi bagaimana lagi mau bisa meditasi? Gimana lagi mau praktek Dhamma kalau sudah pecah seperti itu? Tapi lihat, ketika ada kekompakan, siapapun juga tahu batasannya masing-masing. Batasannya sampai di mana? Nah, ini boleh ya sampai di mana? Masih sesuainya sampai di mana? Ada juga perundingan. Tidak semua yang berdasarkan orang yang di depan yang ngomong itu betul. Ada salahnya juga terkadang. Nah itu juga yang dengar juga ingatkan. Terbuka, demokrasi seperti itulah. Ini baru bisa tercipta kerukunan. Jadi semuanya juga datang bisa ambil manfaat. Lihat ada kedamaian, ada ketentraman. Jadi ini penting. Selanjutnya jaga ketenangan, konsentrasi beberapa menit lah. Ya. Karena ini sudah mulai dardor. Jadi jaga ketenangan, setidaknya ada dapat melihat ke dalam diri sendiri. Duduk bersila seperti model Sang Buddha duduk, seperti lumpuman duduk. Duduknya sama, rupang Buddha di depan kita. Kaki kanan di atas kaki kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, letakkan di pangkuan. Duduk tegak, tidak condong ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tapi tetap rileks. Jangan tegang, tegak lurus tetapi rileks. Ini posisi siap namanya. Mungkin pasti sakit ya, kalau tidak mau sakit ya jangan duduk meditasi. Ya usaha dikit lah gitu, sesekali. Kalau tidak pernah dicoba, tidak pernah mau berusaha, tidak pernah bisa. Maunya enak saja, duduk di kursi, luruskan kaki, selonjoran. Kalau gitu latihannya gimana? Pelatihan diri ini harus bertemu dengan rasa sakit. Orang yang ke tempat gym saja, ke tempat fitness, ini juga bahagia, senang dengan rasa sakitnya, dengan beban yang diangkat. Nah ini juga itu baru namanya latihan.
Kalau tidak begitu ya otot tidak berkembang. Nah ini juga sama, meditasi juga sama. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada susah, tidak ada penderitaan yang dirasakan, juga bagaimana mau berkembang? Kita stuck di sana saja, tidak maju-maju. Nah itu makanya berarti itu seperti itu. Nah sekarang perhatikan nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar, disadari. Di bagian ujung hidung biasanya itu tempat yang paling jelas, paling nyata. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. But, do. But, do. Tidak perlu pikir macam-macam. Buddho itu Buddha, nama guru agung kita, yang artinya yang sadar. Ini sadar, nafas masuk, nafas keluar, sadar, tahu. Nah, terus menerus jaga ketenangannya sampai nanti beberapa menit diberitahukan instruksi kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.